warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia ini sudah pernah dijajah oleh beberapa negara, yaitu bangsa Spanyol, Portugis, dan yang paling lama itu dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Dan yang terakhir dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Nah, akhirnya dengan perjuangan kegigihan bangsa Indonesia pun berhasil meraih kemerdekaan dengan dibacakannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah pembelajaran kali ini diharapkan nantinya kalian bisa menceritakan kembali mengenai sejarah perumusan teks proklamasi dan mampu menjelaskan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Baik, apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Bu. Nah, kalau begitu Ibu akan langsung menjelaskan materi tentang proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno disusun sejumlah tokoh penting nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah ini ditulis tangan oleh Soekarno sendiri, kemudian diketik oleh Sayup Menelik. Perumusan naskah tersebut dilakukan setelah peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda menculik Soekarno-Hatta untuk mempercepat proklamasi. Dengan berbagai pertimbangan, kedua pihak akhirnya setuju untuk melangsungkan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Penyusunan proklamasi diawali dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok. Pada waktu itu, berita kekalahan Jepang oleh Sekutu sampai di Indonesia. Para golongan muda yang mendengar berita tersebut pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, yaitu Badan Buatan Jepang. Karena merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Melalui berbagai perundingan, akhirnya golongan tua dan muda pun sepakat melangsungkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian Soekarno-Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta. Mereka menetap di rumah Laksamana Tadesi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kala itu Laksamana Maeda bersedia menyediakan rumahnya dan menjamin keselamatan Soekarno-Hatta dan yang lainnya. Sebenarnya, Soekarno, Hatta, dan Maeda sempat menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk membicarakan proklamasi. Sayangnya, Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk menggelar rapat PPKI terkait kemerdekaan. Kedua tokoh penting tersebut pun menyadari bahwa mereka harus melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Perumusan naskah proklamasi dilakukan
dilakukan di ruang makan Laksamana Maeda. Sementara Laksamana Maeda sendiri memisahkan diri dan naik ke lantai 2. Penyusunan naskah proklamasi melibatkan 3 tokoh nasional, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selain itu juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan BN Diah. Teks proklamasi memuat pernyataan tegas dan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka yang menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dalam naskah dicetuskan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disumbang oleh Muhammad Hatta. Akhirnya teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian teks itu digandakan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia. Pembacaan teks itu dibarengi dengan pengibaran bendera pusaka serta lagu Indonesia Raya. Melalui peristiwa bersejarah ini, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang merdeka. Ini adalah naskah asli proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Saat itu, mereka berpikir bahwa ini sudah tidak diperlukan, hanya dibuang di keranjang sampah. Nah, yang ini ialah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu yang akan bertanya ya. Tadi itu sudah dijelaskan. Apakah anak-anak masih ingat? Rumah siapa yang dijadikan tempat saat pembuatan teks proklamasi? Laksamana Maeda, Bu. Rumah siapa? Laksamana Maeda, Bu. Tepat sekali ya Yumi. Jadi benar ya, rumah Laksamana Maeda yang dijadikan tempat oleh para tokoh saat membuat teks proklamasi. Kalau begitu, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan teks proklamasi ya. Siapa yang bersedia membacakan? Marwah, Bu. Baik, Marwah ya. Silakan Marwah. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wah, terima kasih Marwah sudah bersedia membacakan. Kasih tepuk tangan anak-anak. Baik, kita sudah mengetahui bagaimana sejarah teks proklamasi itu dibuat. Sekarang kita akan belajar mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, menurut kalian nih, apa sih arti proklamasi ini bagi bangsa Indonesia? Artinya Indonesia sudah merdeka, Bu. Ya benar, dengan proklamasi itu artinya bangsa Indonesia dinyatakan sudah merdeka ya. Nah, jelas makna lainnya, Ibu akan jelaskan. Selanjutnya, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pertama, proklamasi mempunyai makna sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat. Kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial, yaitu penjajah, menjadi hukum nasional.
Proklamasi merupakan lahirnya negara Indonesia, yang berarti bahwa hukum kolonial sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. Dan yang keempat, proklamasi menjadi gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyatnya, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian yang dapat Ibu jelaskan. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang coba yang bisa kalian simpulkan? Tadi, pembacaan teks proklamasi kapan dilaksanakan? 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa yang mengawali perumusan teks proklamasi apa? Peristiwa Rengas Dengklok. Benar, peristiwa Rengas Dengklok. Siapa yang membacakan proklamasi? Soekarno. Benar, Soekarno. Nah, terus ada makna tadi, ada 4 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia sebagai pelaku perjuangan dan awal terbentuknya NKRI. Selanjutnya, jangan lupa untuk dipelajari lagi materi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah semangat